Perkenalkan, kami dari 10 Kanopus kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tafal Haryawan. Nama saya Satriga Parwira. Nama saya Risma Rezia Alvareta. Nama saya Princess Agasta Sidabalok. Nama saya Samuel Rahman. Di sini kami akan mengangkat tema mengenai kesenjangan generasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Salam kenal semua, saya Princess Agasta selaku moderator pada acara ini. Pada pagi ini, Senin, tanggal 2 Oktober 2023, kita akan melaksanakan bersama-sama kegiatan diskusi yang mengangkat tema mempelajari kesenjangan generasi atau gap generation. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh beberapa narasumber dan notulen pada talk show kali ini. Narasumber yang pertama adalah Kak Sapria, narasumber yang kedua ada Kak Salma, dan narasumber yang ketiga ada Kak Nazira. Lalu ada notulen kita yaitu Kak Nova. Beri tepuk tangan untuk mereka. Oke teman-teman, biar gak basa-basi nih, langsung saja yuk kita masuk ke topik talk show kita yang sangat menarik dan pas banget nih buat pembahasan kita sebagai kita semua, yaitu seorang murid. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Kak Salma, Kak Nazira, dan Kak Satria dipersilahkan. Oke, kita akan membahas tentang apa itu generation gap. Mungkin kalian udah beberapa kali dengar istilah baby boomer, milenial, atau generasi Z. Beberapa sebutan inilah yang digunakan untuk memisahkan generasi dari satu masa ke masa lainnya. Contohnya, orang tua kita mungkin termasuk dalam kategori generasi X atau baby boomer, tergantung pada tahun kelahirannya. Sementara, kita sendiri bisa disebut dengan milenial atau generasi Y, dan generasi Z atau Gen Z. Terlebih, setiap generasi juga memiliki beberapa ciri khas yang umum yang berbeda, mulai dari gaya hidup hingga tujuan hidup. Adanya perbedaan ciri tiap generasi ini yang justru berpotensi menimbulkan konflik antar sesama. Lantaran masing-masing generasi memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Maka nggak heran kalau kalian suka berselisih dengan orang tua terkait hal-hal tertentu. Dalam buku Generasi Gap, seni menjalin relasi antar generasi oleh Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu. Salah satu solusi utama untuk mengatasi kesenjangan generasi adalah komunikasi yang efektif. Dengan metode komunikasi yang sempurna, semua tujuan akhir akan lebih mudah tercapai. Ditambah, kalian bisa tetap menjaga hubungan yang baik dalam keluarga. Nah, buat yang masih pengen tahu soal generation gap, dalam keluarga, simak kita berikut ya. Kita bakal bahas dari pengaturan generation gap, tipe-tipe generasi yang ada, sampai cara mengatasi kesenjangan generasi dalam keluarga. Dan selanjutnya, apa itu kesenjangan generasi? Umumnya, generasi gap atau kesenjangan generasi mendapatkan perbedaan antara generasi yang dapat menimbulkan konflik dan membagi komunikasi. Khususnya ketika kalian jarang berkomunikasi dengan satu sama lain, alhasil terjadi kesenjangan antara kedua pihak. Ada pula penyebab kesenjangan generasi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang pesan sebagai salah satu faktor penyebab kesenjangan generasi. Pasalnya, keberadaan media sosial telah mengubah sistem. Apabila lebih banyak main gadget, kita jadi cenderung bisa sering berinteraksi lewat layar. Akibatnya, kita jadi kurang menerima interaksi yang murni secara tatap muka. Dan kedua, peningkatan mobilitas sosial. Hasil studi Standard Chartered di 2018 menemukan bahwa tingkat mobilitas sosial pada kalangan masyarakat menengah atas mengalami kenaikan sebanyak 7% dan berlangsung sangat cepat. Ini juga berlaku di Indonesia, di mana lebih dari 54% kelompok menengah atas mampu menikmati perkembangan mobilitas sosial. Jadi gak heran jika perubahan tampak jelas pada gaya hidup dan cara berpikir kalian juga. Baiklah, demikian materi dari narasumber kita hari ini, dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Kak Nazira, Kak Salma, dan Kak Satria, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi kesenjangan generasi? Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Asta. Untuk jawabannya adalah cara mengatasi kesenjangan generasi dalam hubungan keluarga, yaitu pertama, atur mindset yang terbuka. Mengingat perbedaan antar generasi, otomatis kalian akan memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang tua. Orang tua cenderung merasa lebih tahu tentang banyak hal karena mereka pun pernah merasakan hal yang sama di usia muda. Akan tetapi dunia dan mestinya nggak lagi sama seperti sebelum-sebelumnya. Disinilah kalian mau
maupun orang tua harus mengatur mindset yang terbuka. Mungkin kalian lebih paham dengan perkembangan masyarakat di masa kini. Sebaliknya, orang tua memiliki pengetahuan yang lebih luas terkait hal-hal tertentu yang masih berlaku dulu sampai sekarang. Oleh sebab itu, masing-masing harus tetap terbuka untuk menerima pengalaman baru ataupun menghargai pengetahuan yang lama. Yang kedua, mendengarkan dan memahami. Selanjutnya, kalian perlu belajar mendengarkan dan memahami orang tua. Begitu juga sebaliknya bagi para orang tua. Lantaran sebatas menerima pemikiran dan mencerna pengertian justru akan semakin mendekatkan kalian. Ketika belajar untuk memahami, berarti kalian akan menempatkan diri dari sudut pandang lainnya. Dengan begitu, kalian maupun orang tua bisa lebih memahami perasaan dan keinginan satu sama lain. Terlebih, ini juga bakal mengurangi kesenjangan yang ada. Yang ketiga, berkomunikasi. Selalu sisihkan waktu untuk berkomunikasi dengan sesama. Terlepas dari kesibukan masing-masing, ada kemungkinan interaksi ini bisa membuat kalian dan orang tua saling mengenal lebih baik. Ditambah, kalian juga bisa mengurangi beban dan penat hidup bareng-bareng. Kalian perlu tahu bahwa orang tua bakal selalu siap mendukung. Sebaliknya, orang tua juga perlu tahu bahwa seorang anak memiliki kehidupan pribadi yang berbeda dari masa sebelumnya. Makanya, sebaiknya berkomunikasi hal-hal tertentu secara terbuka pada orang tua. Yang keempat, berikan dukungan penuh kasih sayang. Kasih sayang itu bukan sebatas kata-kata gombal dan hadiah mewah. Justru kasih sayang itu juga bisa membuat orang semakin dekat dengan lingkungan sekitarnya. Terlepas dari batasan-batasan yang ada, jadi jangan lupa untuk menunjukkan kasih sayang pada orang tua. Meski ada keputusan besar, tapi orang tua pun tetap menunjukkan sikap kasih sayang nih. Dengan kasih sayang dan dukungan tanpa syarat, kalian juga bisa semakin memahami sesama lainnya. Yang kelima, temukan sebuah kesepakatan faktanya. Setiap orang akan selalu menemukan perselisihan pendapat dengan orang lain. Hal itu pun berlaku dalam keluarga, akan tetapi paksakan kehendak dan sisi masing-masing bukanlah solusinya. Ada saat-saat di mana penegasan merupakan jalan terbaik. Lebih baik lagi apabila kalian dan orang tua bisa menemukan sebuah kesepakatan untuk menentukan solusi yang tepat. Nanti kalian justru bisa semakin Alamin, sesi tanya jawab sudah selesai. Dari hasil diskusi tadi, saya Novel simpulkan bahwa generation gap adalah istilah yang memisahkan generasi dari satu masa ke masa lainnya, seperti Y dan juga gender. Tentunya setiap generasi memiliki ciri khas khusus yang berpotensi menimbulkan konflik sesama. Penyebabnya adalah perkembangan teknologi, peningkatan mobilitas sosial. Nah, seperti pertanyaan ke Sarah, mengatasi kesenjangan generasi dapat dilakukan dengan satu, mindset yang terbuka, dua, mendengarkan dan memahami, tiga, komunikasi, empat, memberikan dukungan, lima, menemukan kesepakatan. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta atas partisipasi sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.